Selamat pagi, saya Dr. Marsyanda yang berjaga pada poli umum pada hari ini. Dan pada hari ini, saya akan melakukan keterampilan medis basic surgery skill, yaitu menjahit luka. Untuk langkah pertama yang akan saya lakukan adalah persiapan alat dan bahan yang diperlukan seperti wadah stainless yang tertutup, jarum segitiga, needle holder, pinset anatomi, pinset chirurgis, klem arteri, gunting jaringan, gunting benang dan spuit 3 cc, lidocaine 2%, benang plain catgut dan site nomor 3.0, kasa steril, wadah dengan povidone iodine dan juga wadah dengan perhidrol 3% dan juga NaCl fisiologis, duk steril dan sarung tangan steril. Untuk yang pertama, maka sebelum mencuci tangan saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yaitu seperti menyiapkan spuit 3 cc dan juga menyiapkan jarum dan juga benang plain catgut. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan anamnesa kepada pasien, diikuti dengan inspeksi pada luka yang terjadi pada pasien. Kemudian untuk memeriksa luka, memeriksa lokasi, luas, jenis robek atau sayat atau lecet atau fraktur atau tanda infeksi pada luka pasien. Baik Bapak, saya Dr. Marsyanda berjaga pada poli umum pada hari ini. Sebelum melakukan jahitan, saya akan memeriksa terlebih dahulu bagaimana keadaan lukanya. Baik, sejauh yang saya inspeksi ini adalah luka sayatan. Maka saya akan melakukan prosedur menjahit luka dengan tujuan untuk mendekatkan dua jaringan yang terpisah dengan tidak meninggalkan dead space yang bisa menyebabkan pendarahan atau adanya infeksi. Baik Pak, untuk prosedurnya mungkin sedikit menyakitkan, sedikit ada nyeri, namun saya akan memberikan anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyerinya Bapak. Kemudian saya akan menjahit dengan prosedur berupa memasukkan jarum dan juga benang, kemudian menjahit Bapak, jaringan yang robek ini. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, kalau begitu sebelum melakukan tindakannya, saya minta Bapak untuk memposisikan bagian tubuh yang kurang nyaman, mungkin bisa dinyamankan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyiapkan bahan-bahan anestesi seperti lidocaine dan lain-lain. Baik, kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bapak. Baik Bapak, saya sudah selesai cuci tangan dan juga saya sudah menggunakan sarung tangan yang steril. Maka selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dan antiseptik, di mana saya akan menggunakan klem. Kemudian saya akan mengambil kasa steril yang sudah dicelupkan dengan povidone iodine dan mengoleskannya secara sirkuler ke area luka atau sayatan Bapak dengan tujuan untuk membersihkan area luka secara sirkuler dan semakin melebar. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan tindakan anestesi, di mana saya akan menggunakan spuit 3 cc, dan saya akan menggunakan lidocaine. Lidocaine 2%. Kemudian saya akan melakukan anestesi dengan metode infiltrasi, yaitu 45 derajat. Metode infiltrasi adalah dengan menusukkan ke dalam
ke dalam kulit, kemudian menyuntikkan secara perlahan dan menariknya pelan-pelan. Baik, saya sudah melakukan anestesi dan juga antiseptik dan aseptik. Maka selanjutnya saya akan menutupi dengan dup steril untuk mempersempit area tindakan. Dup steril biasanya akan diletakkan dengan dup steril yang berlubang untuk mempersempit area tindakan. Namun jika tidak ada yang berlubang, maka dilakukan dengan menyusun 4 dup steril sehingga membentuk suatu ruangan yang lebih sempit untuk memudahkan melakukan tindakan. Baik, setelah selesai melakukan tindakan ligasi ketika ada pendarahan, maka selanjutnya saya akan melakukan tindakan penjahitan luka atau sayatan. Yang pertama, saya akan menyiapkan pinset chirurgis dan juga menyiapkan needle holder. Dan saya akan memegang gunting dengan cara meletakkan jari yang pertama dan jari keempat di kedua lubang dan sisanya untuk memfiksasi. Kemudian saya akan mengambil pinset chirurgis untuk membantu saya dalam melakukan tindakan menjahit. Kemudian saya akan mengambil jarum dan meletakkan needle holder saya pada sepertiga bagian jarum. Kemudian saya akan memfiksasikan needle holder saya dan mulai melakukan tindakan. Saya akan menggunakan bantuan pinset chirurgis. Kemudian setelah masuk secara melingkar, saya akan menarik benang dan melakukan pembuatan simpul. Saya akan melakukan 3 kali simpul supaya benang tidak mudah terlepas. Untuk hasil yang lebih kuat, maka benang harus ditarik secara arah yang berlawanan. Baik, saya sudah selesai melakukan 3 kali simpul, yaitu dengan metode simple interrupted. Selanjutnya saya akan memotong benang dan jadilah metode simple interrupted. Penjahitan sutur metode simple interrupted. Untuk hasil dari simple interrupted adalah sebagai berikut, di mana ketika setelah selesai menyimpul, maka benang akan dipotong dan maka akan pembuatan sutur atau simple interrupted sutur yang terbaru, sehingga terjadi 2 jahitan dan akan dilanjutkan hingga lukanya semua telah tertutup dan tersambung kembali. Selanjutnya saya akan melakukan metode simple continuous suture, di mana dengan metode yang sama saya akan menggunakan needle holder dan juga pinset chirurgis, dan juga saya akan mengambil jarum yang baru. Dengan metode yang sama saya akan letakkan needle holder di sepertiga bagian dari jarum. Kemudian dengan bantuan pinset chirurgis saya akan membantu untuk memasukkan jarum. Setelah masuk, saya akan menarik jarum dan menarik benang. Kemudian saya akan membuat simpul.
dengan jumlah yang sama seperti membuat simple interrupted sutur, yaitu 3 kali. Untuk mempererat, maka kita harus melakukan simpul di arah yang berlawanan. Baik, saya telah selesai melakukan 3 kali simpul, di mana kemudian saya tidak memotongnya, tetapi saya akan melanjutkan jahitan hingga luka semuanya telah tersambung dan telah tertutup. Maka dari itu saya akan melanjutkan untuk melakukan jahitan simple continuous sutur. Namun saya tidak menyimpul jahitan selanjutnya. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu hingga semua jahitan telah tertutup. Baru saya akan membuat simpul terakhir. Baik, jika luka semuanya telah tertutup dengan simple continuous sutur, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan simpul untuk memfiksasikan agar luka tidak kembali terbuka. Semua luka jahitan telah tertutup, maka saya akan membuat simpul terakhir untuk memfiksasi agar jahitan tidak lepas. Baik, setelah selesai melakukan jahitan,
barulah saya akan memotong benang di akhir, di simpul terakhir, dan merapikan kembali bentuk jahitan. Untuk perbedaan antara simple interrupted dengan simple continuous, perbedaannya jika simple continuous, jika satu jahitan lepas maka seluruh jahitan akan lepas, sedangkan jika simple interrupted, jika satu jahitan lepas maka hanya satu jahitan itu saja yang lepas, sehingga untuk melakukan jahitan ulang bisa lebih mudah. Namun untuk simple interrupted akan memakan waktu lebih lama karena harus menggunting dan merapikan dan sebagainya. Sedangkan untuk simple continuous hanya melakukan satu simpul saja dan bisa langsung melanjutkan hingga lukanya semuanya telah tertutup, baru melakukan simpul lagi, sehingga akan makan waktu yang lebih cepat. Berikut adalah hasil dari simple continuous suture, di mana hanya terdapat 2 simpul, yaitu di bagian awal dan juga akhir dari jahitan. Baik, setelah selesai melakukan tindakan penjahitan, maka selanjutnya saya akan membersihkan kembali luka dengan povidone iodine menggunakan kasa steril. Kemudian selanjutnya saya akan menutup luka dengan kasa povidone dan kasa steril. Baik, kasa steril dan kasa povidone telah ditempelkan dan juga maka penutupan luka telah selesai. Bapak bisa pulang, dan untuk 7 hingga 10 hari kemudian Bapak bisa kembali untuk dilakukan pelepasan jahitan. Terima kasih Bapak, semoga tetap sehat selalu dan lekas sembuh. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Terima kasih telah berkunjung.